Upacara bendera SMP dan SMA Kristen IPK Tomang, Senin 3 Mei 2021 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Senin 3 Mei 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMP SMA Kristen IPK Tomang berjanji. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Pembacaan teks tentang Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya pada tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Peringatan Hardiknas tersebut ditetapkan setelah adanya surat keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959 tertanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Beliau menamatkan sekolah di Els yang merupakan sekolah dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, meski tidak ia tamatkan akibat sakit yang dideritanya. Di masa mudanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Ia sempat bergabung dengan Budi Utomo di Batavia pada 20 Mei 1908. Kemudian keluar dan mendirikan Indische Partij bersama Cipto Mangunkusumo serta Ernest Dousdekker atau Tiga Serangkai pada 25 Desember 1912. Melalui tulisan-tulisannya lah beliau menyampaikan kritik terkait pendidikan di Indonesia yang kala itu hanya boleh dinikmati oleh para keturunan Belanda dan orang kaya saja. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1986, karya Abdurrahman Surjo Miharjo, Tiga Serangkai diasingkan ke Belanda sejak 1913 karena tulisannya yang dianggap menghina pemerintah Belanda. Pada 6 September 1919, beliau dipulangkan kembali ke tanah air. Kini saya telah memperoleh kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya. Tulis Ki Hajar Dewantara mengenai kepulangannya. Setelahnya beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan yakni Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwori Handayani yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Pengajaran Indonesia di kabinet pertama di bawah pemerintahan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 28 April 1959, ia wafat di Yogyakarta. Atas perjuangannya, Ki Hajar Dewantara mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia dan selanjutnya setiap tanggal 2 Mei, yang merupakan hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sumber Itjen Kemendikbud. Amanat pembina upacara. Seluruhnya, istirahat di depan. Gerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP dan SMA Kristen IPK Tomang, juga Bapak Kepala Sekolah SMA IPK Tomang, serta anak-anak yang saya kasihi,
siswa-siswi SMP, SMA, Kristen IPK Tomang. Salam Hari Pendidikan Nasional. Hari ini adalah kali kedua kita memperingati Hari Pendidikan Nasional secara virtual. Meskipun hari ini beberapa petugas sudah melakukan tugasnya di lapangan secara onsite. Nah, anak-anak yang terkasih, tahun kedua kita mengalami pembelajaran secara jarak jauh. Ada harapan untuk tahun depan kita bisa memulai, setidaknya sebagian dari kita bisa menikmati belajar di sekolah. Tapi itu semua tergantung dari kita, ketaatan dan kedisiplinan kita di dalam mentaati protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan hari ini, kalian masih mengingat juga pesan Pak Menteri bahwa pendidikan nasional terpengaruh juga, terdampak juga karena adanya COVID-19 ini. Pembelajaran yang semula onsite dilakukan secara jarak jauh. Tapi yang lebih penting apa? Bahwa secara online kalian sangat-sangat bisa mengembangkan diri dengan luar biasa. Kenapa? Karena teknologi sangat membantu kalian, apalagi teknologi informatika. Kalian bisa mengatur waktu kalian dengan sebaik-baiknya untuk belajar, mengerjakan tugas, ataupun berkreasi lebih lagi karena kalian belajar di rumah. Namun apa yang menjadi tantangannya? Tantangannya adalah yang pertama, kemalasan. Yang kedua, keenakan. Dan yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Nah, anak yang terkasih, saya berharap bahwa ketika kita sudah merdeka untuk belajar, merdeka berarti terbebas dari hambatan ataupun dari tekanan. Kalian bisa mengatur waktu sebaik-baiknya sesuai dengan kalian miliki, kesempatan-kesempatan yang kalian miliki. Oleh karena itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perangi kemalasan, perangi menunda pekerjaan, tetapi teruslah berkreasi menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara. Sekian amanat, salam pendidikan nasional, terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini di waktu dan tempat yang sama adalah kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi. Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, dan kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia ini. Selama lebih dari setahun, saya banyak belajar, memahami kesulitan para pelajar yang harus berjibaku melawan berbagai tantangan belajar dari rumah, sekaligus memendam kerinduan untuk bertemu dan bercengkrama dengan teman dan sahabat. Saya memahami betul para pendidik yang di tengah berbagai keterbatasan tiada lelah berinovasi, terus eksplorasi, menggali dan menemukan berbagai jurus jitu guna memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan kualitas dan manfaat terbaik. Saya pun mendengar keluh kesah dan kiprah para orang tua yang di tengah berbagai kesibukan mampu memainkan berbagai peran, baik sebagai ayah, ibu, pendidik, sekaligus sebagai sahabat bagi putra-putrinya. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah. Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata. Bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin, serta juga keselamatan hidup lahir.
Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali. Agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Saudara-saudariku, 62 tahun berlalu sejak pertama kalinya ditetapkan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang bekerja dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, namun juga berani menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya dan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Sejak saya menjabat dan sampai saat ini, termasuk di masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Dan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala yang membuat bangsa ini jalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati saya yang terdalam dan keluarga besar kementerian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat. Mulai dari pendidik dan pelajar dari PAUD sampai pendidikan tinggi, orang tua, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, sampai dunia usaha dan dunia industri. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ibu, bapak, dan adik-adik yang saya banggakan. Krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu untuk kita panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Saya semangat betul melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan. Tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan Merdeka Belajar akan semakin cepat terlaksana. Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara demi satu tujuan. SDM unggul, Indonesia maju. Akhir kata, di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih. Mari serentak bergerak. Wujudkan Merdeka Belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Seluruhnya siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda dan dilanjutkan menyanyikan himne IPK. Bangun pemudi-pemudi
kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bangkit siswa-siswi IPK, maju terus tak kenal gentar. Jangan terlena, kejarlah ilmu, tingkatkanlah prestasimu. Ingat akan jasa gurumu, jadilah kebanggaannya. Baktikanlah masa mudamu bagi bangsa dan negara. Hai, marilah kawan semua, kita menggalang persatuan, bulatkan dalam tekad dan iman, hadapi tantangan zaman. Ingat jasa ayah bundamu, penuhilah harapannya, bersandar kepada Tuhanmu, bersaksi bagi namanya. Doa penutup dipimpin oleh Clarissa Carroll. Teman-teman dan guru sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang sudah Engkau berikan pada pagi ini. Kami bisa berkumpul kembali dan mengikuti upacara untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk pendidikan di seluruh Indonesia agar semua guru-guru dan murid-murid dan juga sekolah-sekolah agar semua bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan pendidikan selayaknya. Tuhan juga kami ingin mendoakan untuk ujian yang akan kami lakukan, penilaian akhir tahun. Tuhan berkati agar kami bisa melakukannya dengan baik sehingga kami bisa finishing well. Tuhan juga kami ingin berdoa untuk ujian agar ujian kami bisa laksanakan, rencananya kami ingin melaksanakan ujian secara normal dan offline. Tuhan berkati agar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur atas semua berkat yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih karena upacara untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional ini bisa berjalan lancar. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera telah selesai dilaksanakan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara bendera selesai. Pemimpin upacara membubarkan peserta